إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil azim wa lam yazal qailan alima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimahullah, mari tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak henti-hentinya memberikan berbagai macam nikmat, taufik serta hidayah kepada kita semuanya. Lebih-lebih nikmat iman, yang karena iman itulah hati kita senantiasa digerakkan, tubuh kita senantiasa digerakkan untuk selalu melakukan, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, yang sering kita sebut dengan takwa. Dengan iman dan takwa itulah modal utama daripada kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah selalu menekankan bahwa wal aqibatu lil muttaqin, bahwa pada akhirnya keberuntungan selalu memihak kepada orang-orang yang bertakwa. Sidang jemaah rahimakumullah, kita mengawali bulan Agustus, tanggal 2 Agustus, di mana bulan Agustus satu bulan yang sangat istimewa bagi bangsa Indonesia, karena kemerdekaan Indonesia diraih pada bulan Agustus, pada 17 Agustus 1945. Maka perlu kita merenungkan arti daripada kemerdekaan, yang sekaligus juga merenungkan arti kehambaan. Dua istilah yang bisa dikatakan berlawanan artinya. Merdeka secara sederhana yaitu kita bebas, kita lepas dari belenggu. Kalau seseorang bebas dari belenggu, dari tekanan, maka dia telah merdeka secara sederhana. Dan dengan kemerdekaan itu dia bisa menjalankan apa yang menjadi tugasnya tanpa ada hambatan. Dalam pemikiran Islam, kemerdekaan dimulai dari kemerdekaan diri. Seseorang muslim harus senantiasa menjaga kemerdekaannya. Bagaimana itu seorang muslim menjaga kemerdekaannya? Yaitu ketika fungsi utama sebagai orang muslim itu bisa dijalankan secara maksimal, tidak ada hal-hal penghalang atau yang menyelewengkan dari tugas utama seorang muslim. Kita tahu bersama
bahwa tugas seorang muslim adalah untuk ibadah, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemerdekaan seorang muslim itu adalah pada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan al-ubudiyatu hiya haqiqatul hurriyah. Penghambaan seorang muslim kepada Allah itulah hakikat dari kebebasan. Karena itu yang sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia itu yang sesuatu yang lekat dibawa dalam kehidupan muslim adalah selalu menghambakan diri kepada zat yang lebih, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat di dalam kehidupan dunia ini antara satu bangsa dengan bangsa lain mungkin banyak perbedaan. Ada yang sudah sampai ke peradaban yang sangat tinggi dengan bangunan-bangunannya yang menjulang tinggi, ada bandara, ada pelabuhan dan sebagainya. Tapi di lain pihak ada masyarakat yang masih primitif, sampai belum begitu mengenal baju, kehidupannya sangat sederhana. Tapi kalau kita renungkan antara masyarakat yang sudah sangat tinggi peradabannya dengan masyarakat yang terbelakang, primitif, itu ada yang menyamakan. Sebagai manusia pasti di mana saja ada manusia pasti ada tanda-tanda mencari Tuhannya, mencari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal masalahnya mereka bisa enggak menemukan hakikat Tuhan itu. Semua sampai-sampai masyarakat yang tidak mengakui adanya Tuhan, ya, misalnya masyarakat komunis, maka pada saat-saat tertentu, momentum-momentum yang penting dalam kehidupan pasti ada tanda-tanda mencari Tuhan. Biasanya kelahiran, kemudian pernikahan dan kematian. Betapapun dia tidak mengakui Tuhan, pasti ada ritual-ritual, simbol-simbol yang menunjukkan dia mencari Tuhan. Sehingga manusia yang merdeka itu adalah manusia yang menjalankan fitrahnya, yaitu tadi ubudiyah dengan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak bisa menemukan ubudiyah, ibadah yang sebenarnya, maka kalau tidak bisa menemukan bahwa Tuhan Allah itu Tuhannya, maka pada akhirnya dia akan menjadi hamba dari Tuhan-Tuhan yang lain, yang salah sudah barang tentunya. Kita kenal orang jahiliyah umpamanya menyembah patung, ya. Ada yang dibuat dari batu, ada dari gandum, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah alam dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa dia sebetulnya punya kecenderungan mencari Tuhan, tapi Tuhannya salah. Dan di saat itulah ketika dia tidak menyembah kepada Allah yang Esa, dia banyak menyembah Tuhan. Nah, disitulah sebetulnya manusia itu hilang kemerdekaannya, tidak bisa menjalankan fungsi utamanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini akan menjadikan manusia itu tidak bahagia, tidak merasakan ketenangan, dan apalagi di akhirat tentu akan terjerumus ke dalam api neraka. Sehingga bagaimana kita supaya bisa merdeka dengan sebenarnya, yaitu merdeka dari semua hal yang bisa menghambat ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah harus bisa melepaskan faktor-faktor yang terkait dengan keyakinan, yaitu bisa terhindar dari kesyirikan, bisa terhindar dari kekufuran. Itulah stasiun pertama kita bisa dikatakan sebagai merdeka. Ketika kita bisa menemukan Tuhan kita yang sebenarnya, maka seluruh potensi manusia itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Sehingga kita melihat para sahabat umpamanya Bilal yang dia adalah budak, jadi hamba manusia, artinya apa saja perintah tuannya mesti dilakukannya. Tapi Bilal
sebelum menemukan Allah Subhanahu wa taala dengan Bilal setelah menemukan Allah Subhanahu wa taala sangat beda. Ya, ketika sebelum masuk Islam dia hanya hamba budak saja, tapi ketika menemukan Allah Subhanahu wa taala dia tahu bahwa sebetulnya dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu kekuatan yang ada pada diri Bilal itu luar biasa, sampai ditekan, diintimidasi untuk keluar dari Islam, kemudian dijemur di tanah terik matahari yang luar biasa di negara mungkin bisa sampai 50 derajat, kemudian dilucuti pakaiannya, ditimpakan di atasnya batu besar sehingga tidak bisa berbuat apa kecuali ahad. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Satu itu. Potensi dirinya kembali menjadi sangat besar karena ibaratnya terjadi akurasi antara ibaratnya seperti skrup dan mur itu sudah tidak bisa dilepas lagi karena sudah sesuai dengan fitrahnya. Sekalian apa hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sering kita sebagai muslim tentu dari aspek tauhid itu sudah bisa merdeka, tapi dalam banyak hal itu kadang-kadang kita juga masih punya Tuhan lain, baik disadari maupun tidak disadari. Salah satunya adalah hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita kalau kita ikuti saja tanpa melihat mana yang baik dan yang buruk, maka kita sebetulnya terjebak pada penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bukan lagi Abdullah tetapi Abdul Hawa. Jadi hamba dari hawa nafsu. Bahkan ada ungkapan ittakhadhu ilahu hawahu. Yang jadi Tuhannya itu bukan Allah, yang menjadi Tuhannya itu hawa nafsunya. Sehingga yang diikuti, yang selalu ditaati itu bukan perintah Allah, bukan perintah Rasul, tetapi perintah hawa nafsunya. Yang lain lagi juga tentu yang juga sering membatasi kemerdekaan kita adalah kecintaan kepada kita ke dunia. Cinta kepada dunia ini adalah sesuatu yang bisa membelenggu kehidupan kita. Kita disuruh untuk mencari dunia, tapi kita tidak boleh menghamba kepada dunia. Jadi biasanya kalau orang itu mencintai maka dia akan menjadi hambanya. Kalau dia mencintai dunia melebihi kapasitasnya, maka dia malah menjadi budak daripada dunia itu. Sidang Jumat rahimakumullah, negeri ini dibangun, diperjuangkan oleh orang-orang yang sudah bisa merdeka dari dalam dirinya sendiri. Dia sudah tidak punya kepentingan-kepentingan lain kecuali kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Ketika untuk memperjuangkan negeri ini hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, yang sering dikatakan an-nasru awis syahadah, menang atau mati syahid. Maka sudah pas ketika negara memberikan imbalan kepada mereka yang walaupun mereka tidak mengharapkan, kemudian dikatakan sebagai pahlawan. Orang sering mengatakan pahlawan itu adalah orang-orang yang hidupnya hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Negeri ini bisa menjadi merdeka karena para pahlawan. Maka sangat sayang kalau kemudian di kemudian hari negeri ini dikelola oleh orang-orang yang hanya untuk mementingkan kepentingannya sendiri, untuk dunia, untuk jabatan, untuk kelompoknya dan seterusnya. Ini negara bisa hancur, dan itu bahkan bisa bagian dari kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pahlawan yang baru saja tadi disebutkan meninggal dunia mati syahid adalah Ismail Haniyah, seorang pejuang yang luar biasa dari masa kecil, membersamai pejuang-pejuang sebelumnya Syekh Ahmad Yasin, Rantisi dan seterusnya, kemudian menyusul. Bahkan keluarganya 60 sudah lebih dulu mati syahid, sehingga itu malah menjadi cita-citanya. Sudah sering disebutkan, saya tinggal nunggu giliran saja. An-nasru awis syahadah, menang atau mati syahid. Maka selayaknya kita mencontoh orang-orang yang bisa telah memerdekakan diri sendiri sehingga bisa memerdekakan keluarganya, memerdekakan bangsanya dan seterusnya. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu was-sami'un alim. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan
يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في القرآن العظيم ولم يزل قائلا عليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وبركة في رزقنا وزيادة في علمنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بسكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وابصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم اليهود والصهيونية اهزم اللهم أهلكم. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم وحد صفوفهم. اللهم تقبل شهداءهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول